Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama membacakan salawat kepada baginda Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang hukum menjual kulit hewan kurban. Karena sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha. Banyak juga cerita-cerita kejadian yang menjual atau menjual kulit hewan kurban dan lain sebagainya. Maka di sini perlu penting sekali untuk kita semuanya memahami apakah boleh atau tidaknya. Kalau kita menjadikan sebuah dasar dari hadis baginda Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang menjual kulit hewan kurban maka tiada baginya berkurban. Artinya tidak boleh, tidak ada nilai di sisi Allah yaitu sebuah kurban atau pahala kurban. Nah, dari hadis tersebut tidak boleh menjual, apalagi menjual dagingnya, kulitnya pun tidak boleh. Nah, bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim harus mengetahui agar ibadah kita ini tidak hanya menurut logika saja, pikiran saja. Harus ibadah itu harus dengan ilmu. Nah, bagaimana ketika panitia ini menjualnya dan uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin yang berhak menerimanya? Menurut Imam Hambali dan juga Abu Hanifah, apabila kita bagikan misalkan ada 10 ekor kambing, lalu kulitnya itu mau dibagikan kepada yang berhak, kepada yang menerima berhak kurban, menerima daging kurban, tetapi mereka menolak karena tidak bisa memasaknya, mengolahnya. Maka di sini panitia kurban berhak untuk menjualnya dan hasil penjualan tersebut dibagikan lagi kepada orang yang menerima daging kurban. Itu caranya. Itu menurut Imam Hambali dan Abu Hanifah boleh. Tetapi yang tidak boleh itu dijual untuk kepentingan pribadi atau kepentingan panitia untuk membeli nasi bungkus ya, untuk makanan dan sebagainya. Maka panitia di sini kalau untuk konsumsi, hal-hal yang konsumsi seperti minum dan makan karena membutuhkan waktu yang panjang, tenaga dan lain sebagainya, maka di situ panitia harus punya kesepakatan dengan si kurban ya, yang memberikan amanah kepada kita, yaitu hewan kurbannya. Setiap itu memberikan memberikan untuk konsumsinya, mau 50 mau 100. Nah dari situ. Dan bagaimana ketika si penyembelih ini apakah boleh menerima upah dari hewan kulit kurban, upahnya misalnya kulit kurban, kulit hewan kurban nih, itu tidak boleh ya. Kalau si penyembelih ini juga harus menegaskan, kita sebagai panitia misalkan ini harus ditegaskan dari awal, 1 ekor kambing ini berapa untuk penyembelihannya, tegaskan dari awal. Tidak boleh kulitnya itu diambil ini sebagai upah, tidak boleh. Harus ditegaskan dari awal berapa 1 ekor kambing untuk disembelih, hingga kali 10 ekor di situ. Ketika dibagikan, misalnya si sembelih ini kita bagi ya, sebagai panitia kita dibagi daging, lalu si penyembelih itu nggak mau dagingnya, pengen kulitnya, boleh itu. Tapi itu bukan dianggap upah, ya,
bukan diniatkan untuk upahnya. Itu caranya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya ibadah kurban kita kalau dengan ilmu enak semuanya. Kalau kita sudah paham enak semuanya, sehingga ibadah kita insya Allah, ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bila ada kesalahan dan kurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.